Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca bab salat. Ayo baca dulu. Itu pakai ini loh. Pakai ini pegang wae lah. As-salatu lughatan du'a'u bi khairin wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbirin muftatamatun bi taslimin ghaliban. Terus. As-salawatu maktubatun wa awqatuha. As-salawatul maktubatun al-khams az-zuhru wa hiya arba'atun raka'atin awal waqtiha zawal syams wa akhiruhu masirul zilli kulli syai' mislahu siwa zillil istiwa zillil istiwa wal asru wa hiya arba'u raka'atin wa awal waqtiha idza sara zillu kulli syai'in mislahu zawada qalilan wazada qalilan wal maghribu wa hiya salasu raka'atin wa awwal waqtiha ghurubul kursi syamsi wa akhiruhu ghaibubatu syafaqil ahmar wal isa'u wa hiya arba'u raka'atin wa awwal waqtiha Ghaibubatu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq wa subhu wa hiya raka'atin wa rak'atani wa awwal waqtiha tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Bismillahirrahmanirrahim. As-salat lughatan ad-du'a bi khair. Salat secara bahasa adalah doa kebaikan. Soal secara bahasa doa. Makanya nanti kalian akan kalau seandainya kita salat salat jenazah. Ada yang mengatakan tidak masalah, tidak punya wudu. Kenapa? Jenazah itu doa. Nah, mengambil dari sini, sholat lu kan doa khair. Ada yang seperti itu, tapi usahakan jangan ngamali kecuali terpaksa. Nah, jangan ngamali kecuali terpaksa. Ulama yang ngomong. Ada ulama. Tidak masalah, tapi ya itu doif itu kan. Jangan diamalkan kecuali terpaksa. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamun bit taslim ghaliban. Ucapan aqwalun ucapan, af'alun pekerjaan. Yang mana ucapan pekerjaan tersebut muftatahan bit takbir diawali dengan takbiratul ihram, muhtatamun bit taslim dan diakhiri dengan salam ghaliban biasanya. Kenapa kau pakai ghaliban? Karena terkadang uang sholat tidak diucapan. Apa bisu? Harus. Macam mana sholat dasar? Ya sah. Ini ghaliban. Kalau orang bisu masih tetap sah. Terkadang juga af'alun, dia kata pekerjaannya. Apa? Misal lumpuh dia. Macam mana gerakannya? Lihat kan diam baik. Itulah sholat. Ngapa? Dia kata pekerjaan, dia kata ucapan bagi orang-orang tertentu. Nah, yang sehat itu biasa ghaliban. Kemudian as-salawatul maktubah wa waqtuha, salat dan waktunya, salat wajib dan waktunya. As-salawatul maktubah khamsun. Salat wajib, salat fardu hanya ada 5. Yang pertama adalah zuhur.
Wahya arba'u rakaat, yaitu 4 rakaat. Wa awal waktiha zawalu syamsi. Awal waktunya sholat zuhur, zawalu syamsi adalah tergelincirnya matahari. Mulai ada bayang-bayang. Istiwa haram sholat. Istiwa itu ketika kita matahari tepat di atas kepala kita. Itu hukumnya sholat haram. Kapan itu istiwa? Ketika bayang-bayang tidak ada. Maksudnya kayak ini. Nah ini kan ada bayang-bayang, berarti tidak lurus dengan matahari. Ketika kita lurus dengan matahari, pas. Berarti pas di atas matahari. Inilah hukumnya haram sholat. Ketika tidak ada bayang-bayang. Kecuali di mana? Di Mekah tidak berlaku lagi hukum haram. Dianjurkan sholat. Kecuali juga hari Jumat. Hari Jumat tidak berlaku yang ini. Yang sholat istiwa itu. Nanti waktu-waktu yang diharamkan ada. Waktunya awal waktu sholat zuhur adalah zawalus syamsi, tergelincir matahari, mulai ada bayang-bayang. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai' mithlahu siwa dhil istiwa. Wa akhiruhu, akhir dari waktu sholat zuhur tersebut, masiru dhilli kulli syai', menjadinya bayangan segala sesuatu, mithlahu, semisalnya, siwa dhil istiwa, selain bayangan istiwa. Seandainya kayu itu 1 meter, bayangan 1 meter tambah sedikit berarti sudah habis waktu zuhur. Namun kalau seandainya kayunya 1 meter, bayangannya masih 90 cm. Kurang kan masih? Kurang 10 cm di situ? Belum habis zuhur. Wal asru yang kedua, kalau zaman sekarang sudah hampir latih orang-orang seperti ini. Sudah ada HP. Apalagi apinya kalau canggih-canggih, zuhur langsung azan dewe di situ. Ya kan? Ada masuk. Ini kalau tidak tahu jam, tidak tahu sama sekali, baru pakai ini. Atau untuk memastikan. Wal asru, sekarang asar. Wahia arba'u rakaat, 4 rakaat asar tuh. Wa awal waktiha, awal waktu salat asar adalah idza sara dhilli kulli syai' mithlahu. Ketika menjadi segala suatu dhilli, bayangan segala sesuatu, mithlahu semisalnya. Kayu 1 meter, bayangan 1 meter. Wazada qalilan, ditambah sedikit. Berarti sudah masuk waktu asar. Dekat akhirnya. Ya akhirnya masuk maghrib berarti. Wal maghrib wahia salatsu rakaat, maghrib 3 rakaat. Wa awal waktiha ghurubu qasri syamsi. Awal waktu salat maghrib adalah ghurub, terbenamnya qasri syamsi. Bulatan matahari. Matahari jangan tenggelam cuma setengah. Tenggelam nian maksudnya seperti itu. Ladak katinian. Wa akhiruhu ghaibu batu syafaqil ahmar. Akhir daripada salat maghrib adalah hilangnya mega merah. Ya. Wal isya, dan isya waya 4 rakaat, 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha ghuyubu syafil ahmar, hilangnya mega merah. Wa akhiru tulu fajr shadiq, munculnya fajar shadiq. Panjang. Wa subhu, dan subuh waya rakaatan, yaitu 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha tulu fajr shadiq, munculnya munculnya fajar shadiq. Wa akhiru tulu syamsi, dan akhirnya terbitnya matahari. Dan tanya tidak sampai sini, insyaallah paham semua. Apalagi zaman canggih sekarang. Ini apa ya? Sunnah salat isya itu di akhir. Sunnah salat isya. Mengerjakan salat isya di akhir. Di semakin malam semakin bagus atau semakin cepat? Awal ya nanti di sini. Kalau di Safina jelas sih, di sini tidak di syarahnya di sini. Wal isya ya. Nomor 6. Baca syarahnya itu. Salat isya terbagi menjadi 7 waktu. Waktu fadilah awal fadilah. Wa waktu ikhtiyar ila akhir thulutsal awal. Waktu ikhtiyar yaitu 1/3
Pertama, waktu jawaz bila karaha ila fajril kadzib. Karaha makruh sampai fajar kadzib. Ya itulah ada 7. Sholat apapun afdalnya awal waktu. Sholat apapun afdalnya awal waktu. Kalau sebelum waktu Tidak masuk. Haram. Nanya enggak sampai sini? Nanti tidak. Koliban apa tak? biasa. Biasanya tadinya Nanya lagi enggak? Untuk masalah arti? nah Fajar sodik dengan fajar kazib. Nah, fajar sodik itu timbulnya fajar sodik itu kadzib dulu ya. Kalau kadzib dia tuh jam 2 tuh sudah ada cahaya. Kalau kalian sering tidur di luar di posisi di atas, insya Allah nengok tengah-tengah malam. Jam-jam 2 fajar kadzib tuh dia tuh ada cahaya, ya tidak terangnya, apalagi kalau masa mendung ya tidak kelihatan. Kalau sudah cerah, mata ada banyak bintang seperti itu, dati awan, insya Allah terlihat. Cak ini cuma ke atas weh, itu hilang lagi cahaya tuh. Berapa menit? Nah kurang tahu. Itu fajar kadzib. Kalau fajar sodik dia intishar, menyebar, kemudian nyebar, disusullah dengan matahari. misalnya itu matahari tadi nyebarnya tuh ke sana. Iya, kan matahari nak muncul. Terang diri matahari keluar. Nah, cak center itulah. Nah, kadzib cak apa? lurus baik. Cak laser. Cak laser tuh. Seperti apa? Kalau sering kalian tidur di posisi di atas, awan itu dati awan, insyaallah terlihat. Kalau sering tidur di luar, kalau di kamar ya tak tengok. Apalagi tutup selimut pulo, dem selesai. Tengok anak serat. Kadzib. Tanya enggak sampai sini? Ngerti? Lanjut. A'dzarus salat. Uzur salat. Nah, uzur salat nih. Nah, uzur dalam artian bukan tak berdosa, bukan tak wajib qada, wajib qada. Cuma tak wajib bersegera. Tak berdosa, mentakhirkannya itu tak berdosa. Sama seperti ini. Ketika kita mampu haji, namun kita tidak berhaji, apakah berdosa kita? Tidak. Apa? Kewajiban haji itu litarahi. Pacak diundur-undur. Duit banyak, kendaraan ada pribadi, misal mobil, pesawat tuh pribadi, galau-galau lah di tangan, AGB haji tahun depan tidak masalah, litarahi. Tapi ketika meninggal berdosa. Nah, ngapa berdosa? Tidak berhaji, padahal sudah wajib. Namun kalau seandainya hajinya nanti tahun usia 100 misal, tahun terakhir lah tahun. Nah, sekarang ini tahun saya terakhir. Nah, haji sekarang itu selesai. Ngapa? Hajinya tarahi, tidak wajib untuk segera. Yang penting digawe ke. Nah, cak itu. Tidak digawe ke dosa karena sudah ada duit tadi tuh. Nah, yang penting digawe ke selesai. Bukan ada duit, ada kendaraan, sekarang wajib. Tidak, wajibnya sih wajib. Cuma pelaksanaannya terserah dia. Yang penting digawe ke. Kok miskin habis itu jatuh miskin? Utang kalian. Ngapa ngutang? Ya karena kemarin kan sudah ada kewajiban, ngapa udah berangkat? Itu hukumannya. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Jadi utang ya? Lah kan sudah wajib kan? Beda halnya kalau memang tidak mampu nian dari awal, selesai. Nah, kalau sudah pernah pengalaman mampu tapi tidak berangkat, nah itu jadi utang. Pernah pengalaman mampu. Sekarang a'dzarus shalah, uzur salat. A'dzarus shalah arba'atun, uzur salat ada 4. Yang pertama adalah an-naum. Tidur itu uzur salat. Dalam artian ketika kita bangun sadar, tidak wajib untuk segera qada.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, panjang di situ, baca dewe. Intinya aja ini. Kalau kita mau misal zuhur, sholat zuhur misal, kita tidur jam 11, bangun jam 4. Selesai kan waktu zuhur? Main bola lah. Main bola dan lain sebagainya, tidak berdosa. Kenapa? Uzur karena sholat. Berbeda halnya kayak ini. Kalau seandainya kita sengaja, nah asar, agib, keluar asar, dari saat keluar asar itulah waktu masuk asar ya, sholat zuhur tadi kan, masuk asar, dari saat itulah argu dosa itu jalan. Per detik, nah jalan argu dosa itu. Sampai kapan? Sampai dikodok. Sebulan baru kodok. Argu tuh jalan sebulan muter-muternya ini. Nah. Makanya kalau kodok tidak tahu argu. Skateboard. Nah, itulah. Hitung per detik. Berapa detik kalau tidak sholat, tidak kodok. Nah, berapa detik tidak sholat. Makanya sholat kodok itu tidak tiap waktunya. Sekarang sholat isya boleh lah, silahkan kodok, tapi kan bukan untuk sekarang sholat isya untuk agak malam biar enak nonton bola, ada baca ya. Yang lalu Nah, itu yang kemarin kuda sholat, sekarang aku sholat, silahkan, tidak kata waktunya kalau sholat kodok tuh. Sholat isya, imam sholat isya, kita nak kodok sholat zuhur boleh, silahkan. Nanti salat jamaah nanti dibahas. Kalau sudah dikodok, dosa yang dia lewati itu tetap tertutup. Kalau ada uzur apa? Kalau ada uzur kan? Kalau ada uzur ini tidak wajib bersegera. Ada kalau ada uzur. Yang penting digawe ke. Kalau kita mau mundur, tidak dihitung dosa. Kalau uzur, tidak. Misal, kan tadi seperti tadi, tidur jam 11, bangun jam 4. Seminggu berikutnya baru kodok. Cak mana seminggu ini? Aman. Tapi langsung sholat asar ya. Ya, asar. Ini zuhurnya yang saya bahas. Zuhurnya yang saya bahas nih. Dalam artian, tidak cepet-cepet seminggu berikutnya baru kodok zuhur. Tidak. Kalau uzur nih. Tidak berjalan. Berdosa itu tidak berjalan. Yang penting digawe ke. Setahun berikutnya baru kodok selesai. Sudah. Nah, tidak dari 1, 2, tidak jalan dosa itu. Yang penting digawe ke. Yang pertama adalah naum. Naum itu pertama tidur dengan syarat sebelum waktu sholat pertama. Atau tidur yang sudah masuk waktu sholat tapi kebiasaan dia bangun. Misal jam 1, jam 2 biasa bangun saya ini. Dem tidur jam 1. Dem ternyata terlewat. Padahal sudah istiqomah, saya tidur jam 1, jam 2 bangun. Nah, kebetulan ini masih hidup. Nah, lah sudah bangun jam 4, jam mana? Uzur. Karena sudah kebiasaan dan meyakini kebiasaannya. Berbeda halnya, nah, ini tidur jam 2, sejam lagi. Biarlah, agak kodok dari awal tidur berdosa. Ngapa? Karena kalian tidur sudah ada keinginan keluar sholat. Nah, jam 2. Biarlah sekali-kali kodok. Tidur dia. Dari awal tidur. Jalan dosa tuh. Bukan dari asar tadi tuh. Kalau standar kan asar. Yang waktu biasa asar. Dari masuk asar, jalan dosa tuh. Nyambung gak sampai sini? Nah, jadi kalau tidur, kalau yang paling aman, sebelum masuk waktu. Itu pun kalau udah kesadaran sama sekali. Misal tidur jam 11. Aldi ini bangun ini, Fojai bangun lah jam 2. Tidur lagi, udah masuk. Ini dalam artian tidak ada kesadaran sama sekali. Sudah dati yang bangunin, dati ngangguk. Nah, atau tidurnya buntang nian. Ya. Ya kan tergantung manusianya sih. Soalnya ada manusia yang tidur cak buntang. Nak diawoi itulah. Tidak bangun-bangun kecuali disiram. Boy itu. Kalau seandainya kita mau sholat itu makanan udah dihidangkan, sholat dulu apa makan dulu? Tergantung. Nah, kalau untuk buka dulu ya.
Jangan dihabisin, habis waktu salat maghrib. Enggak, nyicip dulu. Nyicip dulu. Kalau kita itu itu kalau ada sesuatu yang mengganjal dan waktunya masih luas, masih luas waktunya, tunaikan dulu hajatnya. Biar konsentrasi sholatnya, biar bisa khusyuk. Misal, masa maghrib. Jangan maghrib. Kalau maghrib dikit nih, maghrib tak baca buat tidur. Nak makan dulu. Cuman sholat kalian lagi. Nah, ini pembahasannya kalau waktunya masih panjang, kalian ada hajat, tunaikan dulu hajatnya. Kalau sholatnya bisa khusyuk. Kalau buang hajat sama baik. Apalagi buang hajat. Sholat dalam keadaan nahan kencing, nahan kentut, makruh. Kalau mau sholatin ya, lah nak sholat, tanggung, tahan dulu, sholat baru keluarin, makruh. Tapi kalau dalam sholat wajib tahan. Kalau dalam sholat wajib tahan. Nah, masuk yang tadi apa namanya? Untuk apa namanya tuh? Kalau kita ada hajat, tunaikan hajat dulu. Bahkan ada pembahasan kalau seandainya kangen sama istri, temui dulu istrinya, baru sholat. Batal dulu. Iyalah, ini kalau luas waktunya. Kalau lah sempit, sholat dulu. Samanya, Ustaz, kalau nak buka, utamakan buka dulu apa sholat dulu? Buka dulu, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting batal. Buka dulu kola iyo, nasi iyo, apa lagi? Belum lagi es-esannya. Nah, laju habis waktu maghrib. Batalin dulu sholat, baru makanlah. Nah, kalau memang panjang waktunya, tidak masalah. Seperti isya. Lagi isya, misal ada uang hajatan, ngasih tumpengan, makanlah dulu. Biar tak kepikiran. Allahu Akbar. Nah, ayam yang di sana lagi habis, tak kebagian lauk lagi. Biar tak kate itu, ya. Pikiran-pikiran itu biar tak kate. Biar kalian bisa konsen. Tapi ingat tadi, dengan syarat waktunya masih panjang. Kalau waktunya pendek, tak baca. Sholat dulu. Khusyuk, yang penting sholat dulu. Daripada tidak sama sekali sampai keluar. Khusyuk. Azan kan. Nah, wong lagi ngantri kan makan. Tapi terus isya sudah berkumandang kan. Terus yang ditanya, makan dulu apa sholat dulu? Hajat kau penuhi dulu. Makan dulu ya. Hajat kau penuhi dulu. Bingung kayak dibunuh. Terjawab. Terus wanisian lupa. Macam mana? Lupa. Mudi. Ada. Bukan. Lupa yang di masjid sini, lupa yang tidak dari hal yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan. Misal lagi begawe, lupa. Nah, lah asar, belum sholat zuhur. Nah, sama no, tidak masalah. Begawe kan. Begawe. Kalau nilai ibadah atau lagi belajar, ini yang susah, lagi baca kitab, misal lagi belajar, lagi baca buku, tidak sadar, nah beda halnya. Nah, asar belum sholat, ngapain main game, tidak baca. Yang bernilai ibadah. Nilainya itu yang penting tidak makruh. Perbuatan yang membuat lupa itu tidak makruh. Kalau makruh tidak boleh. Apalagi yang haram. Itu makruh kan? Satronji makruh. Itu menurut Syafi'i. Menurut lain haram. Syafi'i. Ya, menurut Satronji. Makruh. Menurut Imam Syafi'i. Ngabisi waktu. Satronji sekak. Catur. Makruh. Kenapa kok beliau mengatakan makruh Imam Syafi'i? Karena disitu melatih otak, strategi untuk perang siasah nanti. Untuk perang strategi. Nah, kalau ada musuh benteng di sana, nah, sama kuda, sama prajurit cak mano ngaturnya. Biar raja ini aman. Nah, aja itu. Ini enggak? Iyalah, aja itu.
kalau memang untuk perangnya Tapi bagus Apa? Iya makanya makro. Kenapa? Wah apalagi pecatur. Tidak terasa. Satu kali main itu sejam 2 jam tidak terasa. Nggak, iya maksudnya tuh kalau memang kalau orang zaman dulu khalifah zaman dulu tuh Apa? itu kan nganu catur tuh untuk Perang. untuk perang. Iya terus. Anu musuh. Nah tuh hukumnya makruh juga. Kak itu kan bukan buat catur, memang untuk strategi nian. Ya zaman sih. Sudah Ya dianjurkan untuk perang sama ngatur strategi. Kesatriaan nah. Ayo lanjut. Al jam'u uzur. Jamak takhir. Salat waktu masuk asar. Agak dulu salat zuhur. Agak B jam 5 salat zuhur. Boleh tak? Boleh. Apa? Tujuan jamak. Ya kan? Kita perjalanan misal zuhur agak B. Sampai asar agak B. Sampai jam 5 baru dikerjakan zuhur sama asar, tidak masalah. Kemudian yang terakhir wal ikrah dipaksa. Dipaksa ini banyak syaratnya. Baru terpaksa baru tidak terkena hukum dosa sampai keluar waktu. Dipaksa. Ikrah iya. Percaya, awas sholat. Kau sholat, ku bunuh kau. Nah, tidak sholat sampai asar, tidak berdosa. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, orang yang mengancam mampu melaksanakan ancamannya. Syarat yang kedua, orang yang diancam tidak mampu melawan. Syarat yang berikutnya, orang yang diancam tidak mampu minta tolong. Syarat berikutnya, orang yang diancam tidak mampu untuk berlari. Kalau sudah terpenuhi empat-empatnya, tidak berdosa. Saya diancam sholat, tidak boleh sholat. Sama siapa? Sama adik kelas, Ustaz, tidak baca. Nah, ngapa tidak kau banting yang ngancam tuh? Nah, Smackdown. tidak bisa. Yang tadi syaratnya tuh. Yang pertama, orang yang mengancam mampu melaksanakan ancamannya. Berarti kedudukan dia lebih tinggi daripada kita. Ya, posisinya. Lebih hebat lah intinya. Jangan adik kelas ngancam kita. Ya, yang mengancam lebih hebat dari kita. Yang kedua, kita dapat baca ngelawan. Yang ketiga, kita dapat baca minta tolong. Teriak-teriak kita baca. Misal disekap atau di satu ruangan. Misal. Yang terakhir, kita tidak baca lari. Kalau masih galo-galo sudah terpenuhi, baru udah berdosa. Kalau saya nanya baca lari, malas capek lari. Sama berdosa. Nah, kalau sudah terpenuhi 4, dah. Jam berapa ini? Jadi 6 lewat 6. Ada yang cukup. Ada yang tanya tak? Jadi ya, kita tutup dengan kafaratul majlis.